Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Keluaran, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-29, sampai ayatnya yang ke-35. Namun ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu kami puji, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat dimensi waktu yang indah ini. Tuhan, sapalah kerinduan kami, rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-35. Saya bacakan buat kita semua. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu sampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terbaik dalam kasih Tuhan. Menarik sekali dan sangat memberkati ketika ada ungkapan sebuah lagu itu, ya, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ya benar, memancarkan, menyatakan kemuliaan Tuhan terpancar di dalam diri kita. Dan itu pastilah kerinduan setiap kita. Dan kita sangat diberkati ketika melihat wajah itu penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan di sekitar kita. Baik itu orang-orang dekat dengan kita, baik orang yang jauh, orang yang di dalam persekutuan kita. Ketika kita melihat dia memancarkan wajah kemuliaan Tuhan di dalam wajahnya, cahaya kemuliaan Tuhan hadir dalam wajahnya, pastilah kedamaian, sukacita itu sempurna adanya di dalam kehidupan kita. Sebelum melangkah lebih jauh, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Keluaran 34 ini mengisahkan tentang peristiwa ketika Musa turun dari gunung Sinai setelah dia menerima loh hukum Taurat itu dari Tuhan. Dan disebutkan wajah Musa bercahaya dengan catatan karena ia berbicara dengan Tuhan. Kita melihat bahwa konteks historisnya pada saat peristiwa ini bangsa Israel sedang menuju perjalanan menuju tanah perjanjian setelah keluar dari Mesir. Mereka berada di Sinai, tempat di mana Tuhan memberi mereka hukum dan perintahnya untuk membangun perjanjian dengan umatnya. Dan kejadian ini berfokus kepada pembaruan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel sendiri. Setelah mereka mengalami kegagalan dan membuat marah Tuhan yang luar biasa, ketika mereka menyembah anak lembu emas, karena mereka tidak sabar, ya, tidak mau berlama-lama menanti Musa turun dari gunung. Dan di sini kita melihat bagaimana wajah Musa yang bercahaya adalah sebuah simbol bahwa Musa telah berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam kehadiran Tuhan yang kudus. Dan sejatinya
dia menerima pewahyuan langsung yang bersumber dari Allah Bapa. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang bisa kita lihat yang mau ditegaskan melalui nats kita pada saat ini? Hal yang pertama, seperti apa yang dinyatakan oleh kalimat itu, karena ia berbicara dengan Tuhan. Yang pertama, pastilah kehadiran Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Yang kedua, kemuliaan Tuhan terpancar melalui hamba-Nya. Sejatinya memang wajah Musa bercahaya, itu tidak lain bukan wajahnya yang mau dinyatakan, tapi cahaya kemuliaan Tuhan ada di dalamnya. Artinya bukan Musa yang mau dimunculkan, tapi kemuliaan Tuhan yang ada, yang Tuhan hadirkan di dalam diri Musa. Lalu apa yang ketiga? Tugas penyampaian firman Tuhan adalah sebuah kekudusan. Tugas penyampaian firman adalah hal yang suci, di mana kita melihat Musa menutupi wajahnya setelah berbicara dengan umat Israel, tetapi dia tetap menunaikan tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Artinya meskipun wajahnya bercahaya, ia tetap menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk membawa perintah kepada umatnya. Yang keempat, keterbatasan manusia untuk memahami kemuliaan Tuhan. Ini mau ditegaskan bagaimana Musa menutupi wajahnya karena bangsa Israel merasa takut dan tidak dapat langsung menghadapi kemuliaan Tuhan yang terpancar dari dirinya. Dan inilah menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang sangat kudus dan melampaui kemampuan, kekuatan, dan kehebatan setiap kita. Lalu apa yang kelima? Yang kelima yang mau ditegaskan, hubungan yang intens, hubungan yang intim dengan Tuhan akan membawa pembaharuan. Lihatlah bagaimana Musa yang terus membuka, menutup wajahnya setiap kali ia masuk ke hadirat Tuhan. Menunjukkan penting sekali hubungan yang terus berkelanjutan bersama dengan Tuhan. Lalu apa yang keenam? Ketakutan umat Israel akan Tuhan. Reaksi takut umat Israel ketika melihat wajah Musa yang bercahaya itu menunjukkan bahwa bangsa itu bisa melihat kemahakuasaan, kedahsyatan, kemuliaan Tuhan itu. Dan tak satu pun sanggup untuk berhadapan dengan situasi itu. Saudaraku, kita sangat diberkati ketika tema kita pada saat ini menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita itu? Hal yang pertama, kehadiran Tuhan sejatinya menerangi kehidupan kita. Yang kedua, kemuliaan Tuhan itu tercermin dalam karakter setiap kita. Yang ketiga, ketakutan akan Tuhan akan mengarahkan setiap kita untuk menghadirkan penghormatan, menghadirkan pengagungan yang hanya kepada Tuhan saja dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Persekutuan dengan Tuhan, ia akan membawa pembaharuan dan cahaya kemuliaan Tuhan. Makanya jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan Allah. Lalu apa yang berikut? Yang terakhir, cahaya kemuliaan Tuhan itu akan mengubah dunia sekitar kita, akan mengubah circle, akan mengubah keberadaan di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah bagaimana cahaya yang memancar dari wajah Musa menunjukkan bahwa keberadaan orang yang bersekutu dengan Tuhan itu membawa perubahan bagi setiap dunia, bagi setiap tempat dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab menjadi pembawa cahaya kemuliaan Tuhan itu. Saudaraku dan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama tentu saja, hubunganmu dengan Tuhan akan mengubah kehidupan. Lalu apa yang kedua?
nyatakanlah kasih dan kebaikan Tuhan itu. Ketika kita dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan, maka pekerjaan kita menyatakan kasih itu, menyatakan kebaikan Tuhan itu di sekitar kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga menjadi refleksi? Menghormati Tuhan itu tidak lain adalah harus menjadi pribadi yang hidup kudus di dalamnya. Hidup kudus, yakni hidup melakukan apa yang Tuhan mau dan selalu takut akan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keempat yang menjadi refleksi? Persekutuanmu dengan Tuhan membuat hidupmu diperbaharui. Makanya seperti kitab Ibrani mengatakan, jangan pernah meninggalkan persekutuan itu. Lalu apa yang kelima? Jadilah cahaya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Artinya apa? Bercahayalah. Dan cahaya itu dari wajah Tuhan, cahaya itu bersumber dari Tuhan. Jadilah cahaya sekecil apapun itu di tengah-tengah kehidupan. Lalu apa yang berikut? Yang keenam, hadirkanlah kemuliaan Tuhan itu di dalam segala hal. Hiduplah menjadi pribadi yang berintegritas. Berikan yang terbaik dalam pekerjaanmu, kasihi sesamamu, dan selalu menjaga hubunganmu yang baik dengan Tuhanmu yang terlihat nyata dengan sesamamu. Lalu apa yang terakhir? Refleksi yang terakhir, kerendahan hati dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Musa. Meskipun wajah Musa bercahaya, dia menutupi wajah itu sebagai tanda kerendahan hati. Bahwa memang cahaya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita bukanlah untuk sebuah kesombongan, tapi justru semakin membuat kita merendahkan hati kita. Sebab itulah yang Tuhan mau. Kita memancarkan wajah kemuliaan Tuhan, bukan memancarkan kemuliaan atau mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga wajah kami hanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.